dalam musyawarah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lambang sila pertama Pancasila adalah lambang sila kedua Pancasila adalah lambang sila ketiga Pancasila adalah lambang sila keempat Pancasila adalah lambang sila kelima Pancasila adalah Oke. Terima kasih. Oke, langsung saja kita buka buku temanya. Tema 6, subtema 4, pembelajaran 5, halaman 194. Oke, anak-anak, coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan pada gambar di halaman 194 itu gambarnya ada apa? Tentang apa? Menanam pohon. Menanam pohon. Siapa saja yang menanam pohon? Bayu juga. Kemudian Siti, Dayu, dan siapa lagi? Sama orang dewasa ya ini ya. Coba kita baca dulu. Siapa sih orang dewasa itu? Nah, sekarang kita baca dulu penjelasan dari gambar tersebut di bawahnya. Oke, kita baca bersama. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Bantu Bunima baca. Tentang kebun sekolah. Siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Adik, Benny, dan Dayu sedang mengambil tukang kebun bekerja. Jadi tadi itu orang dewasa itu siapa? Tukang kebun sekolah. Kalau di sekolah kita tukang kebunnya siapa ya namanya? Ada yang tahu? Siapa ya namanya? Ayo, ingat enggak? Siapa? Iya, betul, Pak Hadi. Nah, setidaknya kalian kenal ya sama tukang kebun sekolah. Oke. Nah, di sini ada percakapan antara Benny, tukang kebun, Siti, dan Dayu. Siapa yang mau jadi Benny? Aku Dayu, Miss. Aku mau kata. Karena oke, siapa yang mau Candi? Yang mau Candi sama Chandra. Oh, Alif juga ada. Bunima ini yang ya? Iya, Kirana Dayu. Siapa yang mau jadi Siti? Tidak mau. Siapa yang mau jadi Siti? Di sini yang perempuan Chelsea, Gendis, Kirana sudah. Queen. Oh iya. Yang jadi Siti coba Gendis ya. Gendis ya. Oke.
Yang jadi Dayu Kirana, yang jadi Beni Sandi, yang jadi tukang kebun Chandra. Bisa? Tukang kebun. Kenapa? Loh, nggak apa-apa kan cuma percakapannya. Aku baca. Oke, silakan. Beni, Sandi, coba. Sandi dibaca. Permisi, Pak. Itu loh. Baca Sandi. Misi, Pak. Yang terus, Sandi. Biar teman-teman juga dengar. Pak, apa yang Bapak lakukan? Apa yang sedang Bapak kerjakan? Apa yang Bapak kerjakan? Oke, silakan Chandra. Mencabuti rumput. Bapak sedang mencabut di rumput liar di sekolah sekitar tanaman, Nak. Oke, silakan Siti. Gendis. Silakan Gendis. Mana ya Gendis ya? Coba on-kan speakernya. Keren jadi Bu Nima, coba Bu Nima bantu deh. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebun, silakan Chandra. Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Oke, yang baca Sandi. Oke, nggak apa-apa. Dayu, silakan Kirana. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Silakan Chandra. Tukang kebun. Caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Oke. Silakan Beni, Sandi. Bolehkah kami membantu, Pak? Oke. Chandra. Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Siti, Beni, dan Dayu menjawab secara bersamaan. Baik, Pak. Oh, ini Chandra dan Sandi itu satu tempat ya. Tak kira tadi Sandi saja yang membaca. Oke. Mari kita berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan di halaman 196. Coba dibuka dulu bukunya halaman 196. Ya.
Oke, nomor 1. Nomor 1. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Ya, kata tanya apa saja? Coba dicari kata tanya apa saja nih? Kenapa? Bagaimana? Bolehkah? Oke, di sini ada kata tanya apa yang diucapkan oleh Benny. Kemudian Siti kata tanyanya mengapa. Siti kata tanyanya mengapa. Ya. Kemudian ada lagi. Siapa yang bertanya lagi? Ya, Dayu bertanya lagi. Kata tanyanya adalah bagaimana. Kemudian ada lagi kah kata tanyanya? Caranya. Bolehkah? Iya, bolehkah yang ditanyakan oleh Benny. Nah, di halaman 196 di nomor 1 ini kalian tulis kata tanya yang sudah Bu Nima garis bawahi pada teks ini. Coba kalian tulis. Jadi jawabannya adalah apa, koma, mengapa, koma, bagaimana, koma, dan bolehkah, titik. Begitu menulisnya. Bisa? Ini coba tulis di sini juga. Apa, mengapa, oh sorry, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Oke, silakan ditulis dulu. Kalau sudah bilang ya. Ya. Kenapa? Sudah. Yang lainnya sudah belum? Belum. Oke. Aku sudah. Kita tunggu dulu teman-teman. Sudah semuanya? Ada yang belum? Oh, belum. Sebentar. Apa? Sudah. Sudah semuanya? Oh, belum. Ada yang belum. Ini kita tunggu. Agak dipercepat ya. 1 menit lagi.
Sudah? Oh. Oke. Ini Bu Nina agak ke atasin biar nggak nutupi. Soalnya nomor 1 sudah semua kan. Oke, yang nomor 2. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Ada yang tahu? Kan di sini ada, iya, betul. Di sini kan ada apa, ada mengapa, ada bagaimana, ada bolehkah. Kata tanya untuk menanyakan sebab adalah jawabannya yang mana ya? Mengapa? Mengapa? Mengapa kamu tidak masuk? Itu kan berarti, oh, karena sakit misalkan. Kan berarti menanyakan sebab atau alasan begitu. Oke, untuk nomor 2 jawabannya adalah mengapa. Nomor, oh ya, sudah? Nomor 3. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana cara membuat donat? Nah, itu kan juga termasuk bertanya tentang cara. Kalau kata tanya apa, itu menanyakan apa ya? Ada yang tahu? Kata tanya apa, menanyakan apa ya? Menanyakan sesuatu hal. Kalau kata tanya bolehkah? Bolehkah itu lebih tepatnya ke seperti minta izin. Gitu. Oke, sudah? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Oh, ini tadi itu bisa kalian tulis di kotak sini. Begitu. Untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalian bisa menulisnya di kolom ini. Bisa kalian ganti ke sini. Gitu. Ya, ada yang sudah terlanjur. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Kalian bisa menuliskannya di Hurufku kayak wah. Kayak wah. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Belum? Ya silakan ditulis. Ini kesimpulannya. Jadi kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan sebab. Kata menanyakan cara. Sudah? Belum. Oh, belum. Oke. Sudah?
Sudah semuanya? Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Sebelum itu, Bu Nima ingin mencontohkan bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Oke. Oke, ini adalah huruf tegak bersambungnya mengapa. Ini adalah huruf tegak bersambungnya bagaimana. Nah, sekarang nanti kalian tinggal menuliskannya itu di nomor 1 sampai 5 itu dengan diisi menggunakan kata tanya mengapa atau kata tanya bagaimana yang benar. Jadi menulisnya tegak bersambung begitu. Nah, untuk yang nomor 1, titik-titik, tanaman harus disiram secara teratur. Kira-kira kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 1 itu apa ya? Mengapa atau bagaimana? Coba sih kita masukkan. Ya, oke. Coba kita masukkan. Apakah benar? Apakah pas? Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Oke. Pas ya. Tapi kalau misalkan kita baca menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana tanaman harus disiram secara teratur? Kan nggak pas ya, nggak enak didengar ya. Enggak. Kalau begitu, jawaban untuk nomor 1 adalah mengapa. Silakan ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Sudah? Sudah. Semuanya sudah? Ada yang belum? Belum. Menulisnya menggunakan huruf tegak bersambung ya. Kemudian nomor 2, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Mengapa atau bagaimana? 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 Enggak cukup. Bagaimana? Oke. Belum. Sudah? Ya. Belum. Ya. Dah. Ya. Semuanya sudah? Semuanya sudah? Sudah. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 3.
Titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Jawabannya Bagaimana? 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 Pokoknya yang cara-cara itu bagaimana. Oke, silakan ditulis dulu. Hah? Sudah semuanya? Udah. Oke, belum. Sudah? Udah. Oke. Nomor 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Jawabannya? Mengapa? Mengapa? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu enggak? Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Ada yang tahu? Untuk memasak makanannya sendiri. Begitu. Memangnya hanya manusia sama hewan yang makan. Tanaman juga makan loh. Masaknya butuhnya sinar matahari. Begitu. Sudah? Oke. Nomor 5. Titik-titik tanaman diberi pupuk. Jawabannya Jangan lupa ya, karena ini berada di awal kalimat, maka huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Gitu. Huruf kapital. Bentar. Memang ambil daftar hadir yang di meeting hari ini. Sudah? Udah. Ya. Oke. Oke. Nah, di sini kalian kan di awal ini tuh kan ada kalimat tapi tidak ada kata tanyanya. Oleh karena itu kalian isi menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat tanya sendiri. Jadi di sini ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban di kolom. Di kolom bawah halaman 197. Nah, karena ada 2 pertanyaan, maka kita menggunakan satu kalimat itu menggunakan kata tanya mengapa, sedangkan satu kalimat yang lain menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital dan tanda tanya di akhir kalimat, kemudian ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kira-kira siapa yang bisa untuk membuat kata tanya dengan kata tanya mengapa?
Silakan. Mengapa? Pertanyaannya apa ya? Ada yang bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya mengapa? Saya, Bu. Iya, apa? Mengapa tanaman harus dirawat? Mengapa? Coba diulangi lagi. Mengapa tanaman harus dirawat? Oh iya, benar. Mengapa tanaman harus dirawat? Boleh menggunakan itu. Ada yang lain? Kata tanya mengapa? Ada yang bisa? Nah, itu kalian. Harus dipupuk. Mengapa tanaman harus dipupuk? Pinter. Oke. Agar tanaman bisa subur. Mengapa tanaman bisa subur? Boleh. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Nah, ini Bu Nima kasih titik-titik begini agar kalian menuliskannya menggunakan kalimat tanya kalian sendiri. Silakan, boleh ditulis apapun, terserah. Bahkan huruf tegak bersambung ya. Tadi itu ada yang bilang, mengapa tanaman harus dirawat? Boleh menggunakan ini. Jangan lupa untuk memberikan tanda tanya. Begitu. Bisa juga bertanya, tadi ada yang bertanya, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Nah, boleh, terserah. Kalian mau ambil yang mana, tapi hanya satu saja ya. Menggunakan kalimat kalian sendiri juga tidak apa-apa. Sudah? Sudah? Belum. Oh, belum. Oke. Satu saja menulisnya, satu kalimat. Sudah. Sudah? Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Jawablah sesuai dengan pertanyaan yang kamu tulis di buku temamu. Misalkan pertanyaannya itu mengapa tanaman harus dirawat? Jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Kalau pertanyaannya mengapa tanaman harus dirawat? Misalkan jawabannya agar tumbuh subur, boleh. Mengapa tanaman harus diberi pupuk? Sama ya jawabannya ya. Terserah mau. Pokoknya jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan yang kamu tulis di buku tema.
Sudah? Sudah. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua menggunakan kata tanya bagaimana. Silakan dicoba. Siapa yang bisa membuat kalimat menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman? Bagaimana cara merawat tanaman? Boleh. Ada yang lain? Tadi tentang merawat tumbuhan ya subtemanya. Bagaimana cara merawat tanaman? Oke, boleh menggunakan kalimat tanya ini. Ada yang lain mungkin menggunakan kata tanya bagaimana? Misalkan gini, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi? Gitu. Itu juga bisa. Yang tadi sudah, yang nomor 1 sudah tentang tanaman. Yang nomor 2, kita bisa menulisnya misal bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi. Terserah kalian mau membuat pertanyaan yang mana. Ini Bu Nima kasih referensi begitu ya. Oke. Jawabannya tergantung pada pertanyaan yang sudah kalian tulis di halaman 197 nomor 2. Jadi menyesuaikan jawabannya. Misalkan tadi itu pertanyaannya bagaimana cara merawat tanaman? Jawabannya apa ya? Dengan cara disiram dan diberi pupuk. Gitu. Tapi kalau Bu Nima tulis pertanyaannya bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, jawabannya apa ya kira-kira ya? Dengan cara mencabut. Ya, betul. Mencabut rumput liar sampai ke akarnya. Oke. Oh ya, untuk jawaban karena ini satu kalimat maka diberi tanda titik. Begitu. Sudah? Belum. Sudah. Oke. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sudah. Kita lanjutkan ya. Ada yang belum? Sudah? Oke, kita lanjutkan.
Ini sepertinya nanti ke PJOK. Oh, belum. Oke. Oke, silakan ditulis dulu. Kalau sudah bilang ya. Ya. Sudah. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Pernah tidak ya? Pernah lihat rumput yang tinggi-tinggi enggak? Kayak ilalang gitu. Pernah. Pernah. Boleh ditulis pernah. Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin kalau tinggi-tinggi? Bergoyang. Bergoyang. Dia akan tertiup angin kan ya? Dia bergoyangnya ke arah mana? Kemana-mana, ya enggak? Bisa ke kanan, bisa ke samping, bisa ke depan, bisa ke belakang, begitu. Nah, ini nanti masuk ke PJOK. Jadi setelah mengamati gerak alam, gerak rumput yang tinggi nanti diminta untuk menirukan gerak rumput tersebut. Jadi begitu. Nah, ini jadinya meliukkan pinggang. Ini masuk ke PJOK. Jadi kita lewati dulu ya. Karena PJOK nanti sama Pak Khairi. Biar lebih jelasnya sama Pak Khairi. Oke, kita lanjutkan ke halaman 200. Coba dibuka halaman 200. Sudah? Oke, kita langsung saja. Kita baca. Mari kita baca bersama. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Yang ayo berdiskusi bawah. Ya, kita baca bersama. Hal itu dilakukan di sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Bayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Ya, lanjut ke halaman 201. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat.
Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Oke. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Nomor 1, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Pendapatmu bagaimana ya? Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Akhirnya Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Gimana kalau kamu jadi Lina? Seneng nggak punya teman yang terlambat datang? Terus nggak piket? Ini supaya datangnya tidak terlambat. Ya. Apa menegurnya ya tadi? Nanti yang nomor 4, nah, kalau misalkan kita menegur Niko, itu nanti jawabannya ditulis di nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, untuk yang nomor 1 cukup bagaimana pendapatmu saja mengenai Niko yang terlambat. Misalkan, saya tidak senang dengan Niko. Seharusnya Niko tidak boleh terlambat. Itu bisa tulis tentang pendapat kalian. Misalkan ada juga yang berpendapat begini. Biasa saja terlambat itu hal yang wajar. Nah, itu juga bisa termasuk pendapat juga. Tapi pendapatnya itu kurang baik. Seharusnya pendapatnya harus yang baik, begitu ya. Paham tidak? Paham? Paham? Paham ya? Oke. Untuk nomor 1, kita bisa menuliskannya saya kurang sebentar, atur dulu tulisannya. Saya kurang senang dengan perilaku Niko. Ya, nomor 1 Latin. Enggak, ditulis biasa. Seharusnya dia lebih awal. Bisa kalian tulis seperti ini. Jadi hanya pendapat saja. Pendapatnya, saya kurang senang dengan perilaku Niko. Seharusnya dia datang lebih awal. Kalau sudah bilang ya. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Kita tunggu dulu teman-temannya. Udah. Yang lainnya sudah? Bukan dong, aku tolong ya, membersihkan bangun tidur terus menangis, tidak bisa menggosok
Sudah semuanya? Oke, kita lanjutkan nomor 2. Ke atas. Ke atas ini. Oke, yang nomor 2. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Tidak. Misalkan bisa ditulis tidak sesuai. Sudah. Oke, nomor 3. Yang lainnya sudah ya? Sudah. Oke. Nomor 3, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Kalau Niko datang tepat waktu, apa yang terjadi? Mengerjakan tugasnya bersama. Lambat. Ya, betul. Siapa tadi ya namanya? Lina ya. Lina dan Niko mengerjakan tugasnya secara bersama-sama. Itu boleh. Ini Bu Nima taruh yang di atasnya sini ya, nggak apa-apa ya. Oh, ada di bawah ya. Ini ya. Tuliskan hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Menurut pendapat kami, Niko, ini bisa ditulis di sini. Jika Niko datang tepat waktu, yang nomor 2 bisa ditulis di sini tetap. Yang nomor 3 bisa ditulis di sini. Belum. Ya, sebentar. Jawabannya Lina dan Niko mengerjakan tugas secara bersama-sama. Oke. Jangan lupa dikasih tanda titik. Belum. Ya, belum. Silakan ditulis.
sudah bilang ya. Ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan? Oh, belum. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya, yang sudah ya. Oke. Sudah. Sudah. Kita lanjutkan nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, di sini jawabannya, jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan apa ya? Diam saja. Kalau punya teman, menegurnya agar tidak datang terlambat. Iya. Menegurnya agar tidak mengulanginya lagi. Agar tidak datang terlambat lagi, boleh. Menegurnya agar tidak Oke, silakan tulis. Oh, ini enggak ada spasinya. Menegurnya agar tidak datang terlambat lagi. Silakan ditulis. Udah.
Sudah? Yang lainnya sudah? Sudah. Belum. Sudah. Sudah? Ada yang belum? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, ini halaman 202. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Oke. Di sini kita baca dulu semuanya, baru kita nanti bisa memasangkan dengan ini sudah. Oke, kita baca dari atas yang sebelah kiri semuanya. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Kemudian menyiram tanaman di dalam pot, kemudian menyapu kelas, menghapus papan tulis, yang terakhir mengatur rak buku di kelas. Nah, sekarang kita baca semuanya yang ada di sebelah kanan. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Kegiatan belajar lancar karena guru selalu menggunakan papan tulis. Buku-buku tertata rapi, tanaman tumbuh subur. Jadi, yang sebelah kiri ini adalah tata tertib yang ada di sekolah, dan yang sebelah kanan adalah manfaat dari tata tertib. Oke, nah sekarang kita pasangkan. Untuk yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nanti manfaatnya apa ya? Coba dicari manfaatnya apa. Apa ya? Coba dicari manfaatnya apa kalau kita datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Piket pagi, siswa dapat melaksanakan. Yang ini ya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Oke. Ya. Di garis seperti ini. Sudah. Sudah semuanya? Sudah? Oke, kita lanjutkan. Menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya apa ya? Tanaman tumbuh subur. Tanaman tumbuh subur. Oke, yang di bawah sekali ya itu ya. Sargonema. Biar tanaman tumbuh subur. Merah semua ya. Ini nanti bisa kalian ganti warna-warnanya menggunakan pensil warna juga bisa. Tapi di sini kayaknya enggak ada warna-warna, jadi kita pakai warna yang sama. Oke. Sekarang menyapu kelas. Manfaatnya apa? Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Oke, pinter. Menyapu kelas, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Oke. Menghapus papan tulis. Manfaatnya adalah Belajar lancar karena guru selalu
Menggunakan papan tulis. Oke, pinter. Lantang sekali. Kemudian mengatur rak buku di kelas. Buku tertata rapi. Iya, sip. Nah, sudah terpasang semua. Nah, sebenarnya kalau piket itu diusahakan untuk datang ke sekolah lebih pagi. Kemudian, apa saja yang harus dikerjakan pada saat piket? Kebanyakan kan menyapu kelas ya. Nah, jangan lupa juga untuk kan ada bangku-bangku tuh. Kalian bisa juga untuk apa ini membersihkan bangku-bangkunya dengan kemoceng yang tersedia. Terus habis itu ada juga yang bertugas menghapus papan tulis. Biar nanti itu ketika guru masuk, terus tinggal menulis begitu. Jadi tidak perlu gurunya menghapus dulu gitu. Terus apa ya, tanaman-tanamannya ada kalau di sekolah itu kan tanaman-tanaman yang ada di taman itu kan itu juga disiram. Tuh, biasanya kalau piket seperti itu. Oke. Nah, ini menceritakan pengalaman ya. Pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Kita buat permisalan saja ya di sini ya, supaya mudah bercerita. Misalkan, ada yang masih ingat enggak hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Di sekolah dikasih piket enggak? Enggak pernah piket? Enggak. Oh, enggak pernah ya? Berarti semuanya itu dikerjakan sama Pak Hadi, begitu? Iya. Iya. Gitu. Iya, ya. Sebenarnya memang sih itu pekerjaannya tukang kebersihan. Tapi kalau bisa itu kita juga dibiasakan untuk membersihkan kelas kayak gitu sejak kecil. Jadi itu nanti kita terbiasa gitu. Kalau sama Bu Nima, kalau masuk ya itu nanti ada jadwal piketnya. Walaupun misalkan dulu itu Bu Nima kalau membuat jadwal piket gitu ya, itu anak-anak ya piket begitu. Nah, karena masih anak-anak nih, kan masih ada kotoran sedikit begitu ya. Nah, itu nggak masalah. Yang penting anak-anak tuh piket gitu. Tapi kalau bisa sih yang bersih juga. Nah, setelah anak-anak piket, kemudian disapu sama itu tukang kebersihannya. Jadi lebih bersih begitu. Biasanya bentuknya seperti itu. Oke, kalau tidak ada jadwal piket, kita mengira-ngira saja ya. Misalkan hari ini hari Sabtu nih, misalkan jadwal piketnya hari Sabtu. Jadi tulis Sabtu begitu. Terus yang nomor 2, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu, karena tidak ada yang piket juga, kita tulis permisalannya. Misalkan yang ada di sini, saja. Misalkan ada Sandi, kemudian ada Chandra, kemudian sebentar, ini harus diperbaiki. Kita tulis teman-teman yang ikut meeting hari ini. Kemudian Chelsea. Kemudian Gendis. Nah, kalau nama kalian disebut di sini, kalian tidak perlu menuliskan. Misalkan di sini Chelsea ya, misalkan Chelsea ini bukunya Chelsea. Nah, berarti Chelsea hanya menuliskan Sandi, Chandra, Gendis, dan teman-teman lainnya. Jadi Chelsea tidak perlu ditulis namanya di sini karena nomor 2 itu pertanyaannya teman-teman yang piket bersamamu. Jadi nama kamu tidak perlu ditulis gitu.
kemudian alif, kemudian queen. Oke. Ada yang mengakhiri ini. Tadi siapa ya? Oke. Sudah? Sudah. Oke. Belum. Sekarang, oh belum. Silakan ditulis dulu. Sudah tahu. Sudah? Sudah. Yang lainnya sudah? Oke, kita lanjutkan nomor 3. Tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Karena tidak piket, kita mengira-ngira lagi. Misalkan tugas saya itu menyapu. Menyapu dan menyiram tanaman juga boleh. Menyapu dan menyiram tanaman. Nah, seperti ini. Nomor 3. Misalkan kalian tulis menghapus papan tulis, nggak apa-apa. Membersihkan ini, mencari sampah. Oh, nggak ada selorokannya ya di bangkunya yang nggak ada selorokan, jadi aman. Kak Asih. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 3. Nomor 4. Sorry. Nomor 4, halaman 204. Apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Misalkan kita kira-kira pernah 1 kali gitu ya. Jangan banyak-banyak pernahnya. Pernah 1 kali. Oh, pernah sekali begitu. Pernah sekali karena bangun kesiangan. Jadi terlambat deh. Nah, ini boleh ditulis. Nomor 4. Sudah? Sudah. Nomor 5 kita lanjutkan. Nomor 5. Oh, yang keluar ini Kirana. Enggak ada.
Niki nomor 5, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Misalkan tidak enak sama teman-teman, tidak apa-apa. Tidak enak. Tidak enak dengan teman-teman karena membuat pekerjaan lebih lama, misalkan kan nggak satu, jadi lebih lama piketnya, begitu. Oke, silakan ditulis dulu. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Sudah. Oke, ini sudah selesai untuk pembelajaran 5. Sekarang seperti yang kemarin, kita akan belajar Perkalian. iya benar. Kalian yang kemarin yang sudah lulus perkalian 2 itu hanya Chelsea. Berarti nanti Chelsea hafalan perkaliannya perkalian 3. Yang lainnya masih perkalian 2. Untuk Queen sudah perkalian 2 tapi 2 kali 6 ke atas. Terus cari dulu whiteboardnya. Gurunya tuh sering menekankan di perkalian. Jadi kalau bisa nanti kalau sudah kelas 3 itu kalian sudah benar-benar hafal. Minimal hafal perkalian 1 sampai 10 begitu. Kali 1. Bintang hari sate. Silakan dia dulu yang belum menghafal, yang kemarin tidak ikut. Oke. Ini hafalan pertama, 2 kali 1 sampai 2 kali 5. Silakan dihafal dulu yang belum. Kemudian nanti hafalan kedua, ini untuk Queen. Silakan dihafal dulu Queen.
Akan dihafal dulu masing-masing. Aduh. Oke, silakan Queen dihafal dulu. 20. Itu perkalian 2. Ini untuk Chelsea. Kayaknya Chelsea sudah belajar ya. Untuk perkalian 3. Tinggal hafalan berarti. Oke, ini untuk Chelsea 3 kali 1 sampai 3 kali 5. Coba dihafal dulu. Silakan siapa yang siap untuk menghafal? Silakan yang siap untuk menghafal. Oke, Sandi silakan. 2 ya, perkalian 2 ya? Ya. Oke. 5 ganti dulu. 2 kali 1, 2. Karena. Nah, coba hadapnya ke kamera, nak. Oke, matanya hadap ke kamera ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang 2 kali 1 berapa? 2 kali 1, 2. Terus 2 kali 2. Lanjut ya. 2 kali 2 berapa? 4. Oke, 2 kali 3. 5. Ayo, 2 kali 3 berapa? 6. 6. 2 kali 4. 9. 8. 9 atau 8? 2 kali 4. 8. 8. 2 kali 5. 10. 10. Bu Nima acak ya pertanyaannya. Oke, sekarang 2 kali 3 berapa, Sandi? 6. 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 2 berapa? 4. Oke, pinter. Good job, very good. Keren. Nah, sekarang Sandi bisa menghafalkan 2 kali 6 sampai 2 kali 10 terlebih dahulu ya. Gantian sama teman-temannya. Silakan teman-temannya dihafalkan lagi. Siapa yang mau menghafal sekarang setelah Sandi? Yang mau menghafal, silakan dibuka mic-nya. Atau Sandi mau langsung ke 2 kali 6 sampai 2 kali 10? Enggak. Bunda, oke, dihafalkan dulu. Oke, silakan. Bu Nima tunggu. Dua kali 10, 20. 2 kali 9, 18. Kan? Hmm, 12.
Iya. 2 kali 2, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20. Ada yang mau hafalan sama Bu Nima? Silakan. Nggak ada krik-krik ya. Kita itu hafalan belajar ya. Saya, Bu. Siapa? Alif. Oke, silakan. Alif apa lagi? Siapa dulu? Alif dulu ya? Ya. Oke, sebentar. Ini ganti. Tampilannya biar nggak lihat. Oke, silakan. Alif. Dua kali 1, 2. Oke, terus 2 kali 2. 2 kali 2. Kali 2. Apa? Hadapnya ke kamera, nak. Oke. 2 kali 2. 4. 2 kali 3. 6. 2 kali 4. 8. 2 kali 5. 10. Oke, sekarang Bu Nima ajak. 2 kali 2 berapa? 4. Hadapnya ke kamera, nak. 2. 2. Kok dengung ya? 2 kali 2 berapa? 4. 4. 2 kali 4 berapa? 8. Oke. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 3. 6. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Oke, Alif bisa menghafalkan 2 kali 6 sampai 2 kali 10. Atau langsung, Alif? Oke, silakan dihafalkan dulu ya.
Ya, silakan Sandi, mau menghafal? Tidak. Oh, tidak, belum. Silakan dihafal ya. Berarti yang sudah 2 kali 6 itu ada Alif, Sandi, Queen, Chelsea memimpin di perkalian 3. Silakan yang lain. Perkalian. Ya, perkalian 3 ya Chelsea ya. Iya. Silakan Chelsea. Ya, sebentar, Bunima ganti dulu. Oke, silakan Chelsea. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 5 sama dengan 15. Oke. 3 kali 6 langsung. sama dengan 18. 3 kali 7 sama dengan 21. 3 kali 8 sama dengan 24. 3 kali 9 sama dengan 27. 3 kali 10 sama dengan 30. Oke, terima kasih Queen. Oh ya, sekarang Bunima apa ini acak pertanyaannya. 3 kali 3 berapa ya? 9. 3 kali 9 berapa? 3 kali 9. 3 kali 9. 27. Oke. Kemudian 3 kali 7. 3 kali 7 sama dengan 21. Oke, 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 4. 3 kali 4, 12. 3 kali 2. 6. 3 kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Oke, 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 3 kali 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Oke, 3 kali 8 sudah belum ya? Pasti 3 kali 8. 3 kali 8 berapa? 24. Berapa? 24. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Berarti Chelsea bisa masuk ke perkalian 4. Oke. Silakan siapa lagi yang mau setoran hafalan? Siapa lagi yang mau setoran hafalan? Silakan Bunima tunggu. Bunima tunggu. Lagi ya, kita nambah 10 menit lagi ya untuk meetingnya. Jadi segera ya, yang sudah hafal segera disetorkan karena daripada lupa lagi kalau nanti. Kalau bisa sih jangan lupa. Karena digunakan untuk jenjang berikutnya. Ya, Bu. Ya, Gendi silakan. Perkalian 2 ya. Sebentar Bunima ganti dulu tampilannya.
Oke, silakan Gendis. 2 kali 1. 2. Oke, 2 kali 2. 4. 2 kali 3. 6. Oke, pinter. 2 kali 4. 8. 2 kali 5. 10. Oke. Lanjut atau hanya sampai 2 kali 5, Nak? Lanjut. Lanjut ya. 2 kali 6. 12. 2 kali 7. 14. 2 kali 8. 2 kali 8. 16. 2 kali 9. 18. 2 kali 10. 20. Oke. Sekarang Bu Nima acak pertanyaannya. 27 berapa ya? Dua kali 7 berapa ya? Halo? Gendis? Bu Nima acak dulu. 2 kali 7 berapa ya? 14. 2 kali 4. 8. 2 kali 8. 16. 2 kali 6. 2 kali 6. 12. Oke, 2 kali 2. 2 kali 2. 4. Oke, 2 kali 4. 4. 8. Oke. 2 kali 5. 10. 2 kali 1. 2. Ini belum. 2 kali 9. 18. 2 kali 10. 20. Oke, sudah. Terima kasih. Keren. Bagus sekali, Gendis. Kamu bisa berlanjut ke perkalian 3. Oke, siapa lagi yang mau setoran hafalan? Silakan. Saya, Bu. Oke, Queen. Silakan, Queen. Queen dulu ya. Setelah Queen, 2 Sandi. kali 2 kali 6 sama dengan 12. 2 kali 7 sama dengan 14. 2 kali 8 sama dengan 16. 2 kali 9 sama dengan 18. 2 kali 10 sama dengan 20. Ih, keren. Bu Nima acak dulu. 2 kali 2 kali 2 kali 7 berapa ya? 14. Oke, pinter. 2 kali 8. 16. 2 kali 6. 12. 2 kali 9. 18. 2 kali 10. 20. Oke, sambil merefresh yang kemarin, Bu Nima acak lagi perkalian 2 kali 1 sampai 2 kali 5. 2 kali 4. Berapa, Queen?
Yang kemarin jangan sampai dilupakan ya. Lupa. Oke, kalau gitu nanti diingat-ingat lagi. Besok kan Queen, besok kan hari libur ya. Senin kan bisa setoran hafalan perkalian 3 Queen. Nah itu nanti apa itu hari Senin Bu Nima kalau gitu bertanya sama perkalian 2 juga. Jadi acaknya itu mulai dari perkalian 2 sampai perkalian 3. Oke, selamat Queen masuk ke perkalian 3. Begitu ya. Ya, silakan Sandi. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20. Oke. 2 kali 9 berapa ya? 2 kali 9 berapa? 2 kali 9, 18. Pinter. 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Oke, Bu Nima acak langsung ya sama yang 2 kali 1 tadi. 2 kali 1 sampai 2 kali 5. Oke, 2 kali 3 berapa ya? 2 kali 3, 6. Oke. 2 kali 8. 2 kali 8, 16. 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Oke. 2 kali 7. 2 kali 7, 14. 2 kali 5. 2 kali 5, 10. 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 10. 2 kali 10, 20. Oke, Bu Nima tanya lagi 2 kali 8. 2 kali 8, 16. Ya. Oke, terima kasih. Sandi sudah masuk ke perkalian 3. Oke, dihafalkan lagi, boleh. Siapa lagi setelah Sandi yang mau hafalan perkalian? Masih ada waktu 3 menit lagi. Nah, di sini kita akhiri. Yang belum setor, Chandra. Ya, Chandra belum ya? Ya, silakan. Yang keras, nak. Yang keras. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. Sebentar, Bu Nima mute dulu sebentar ya. Sebentar. Oke, Chandra, Bu Nima mau lanjut ke 2 kali 6 atau langsung acak, Chandra? Acak dulu ya. Oke, 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 5. 2 kali 1. 2 kali 3. 2 kali 3 berapa ya, Chandra? Apa? 2 kali 3. Oke. 2 kali 4. 8. Oke, terima kasih Chandra. Kamu bisa lanjut ke 2 kali 6 sampai 2 kali 10.
Oke. 1 menit lagi, siapa yang mau hafalan di menit-menit terakhir? Ini sudah semua ya. Yang masuk sini sudah hafalan semua ini. Oke, alhamdulillah. Sedikit-sedikit nanti kita bisa hafal semuanya. Apa? Silakan yang mau nyoba lagi. 1 menit lagi. Keren-keren anak-anak kelas 2 ini. Bagus. Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Ada yang ingin bertanya? Sudah atau belum? Foto sampai halaman, mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa? Apa itu Chelsea? Temanya dari halaman berapa sampai halaman berapa? Untuk tugas tema hari ini hanya yang kemarin, Nak. Jadi tema 6, subtema 4, pembelajaran 4. Yang ini untuk hari Senin. Jadi kalian belajar hari ini ya, misalkan ya, kalian belajar hari ini, nah uploadnya itu hari Senin, begitu. Jadi yang sudah kalian pelajaran hari ini tuh kalian bisa upload hari Senin, terus gitu. Jadi untuk tugas hari ini itu hanya sampai yang ditugaskan tadi. Ya. Itu dia sampai halaman 193. Jadi kemarin, jadi tugas hari ini itu sampai di halaman 193. Untuk tugas hari Senin itu baru yang kita bahas hari ini, yaitu halaman 194. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya? Sudah? Oke, baik. Kita akhiri ya sampai di sini ya. Semoga tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting. Kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan baik. Kemudian jangan lupa makan, dan keluar jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak dengan orang lain, begitu. Oke, ini akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung meeting hari ini. Ya.